Kita berada di mana ini? Gunung Kendil. Gunung Kendil di daerah Suroloyo, itu gunungnya di situ kelihatan kecil. Jadi nanti kita mau coba naik. Yuk, itu udah tahun ke kok. Dipanjir aja nggak apa-apa. Ini cukup tinggi ya. Kalau ya kira-kira ada mungkin 50 meter dari tempat parkir. Mari kita naik. Nah, di situ kalau kita melihat arah barat itu bagus banget. Ini pemandangannya seperti bukan di Indonesia ini. Itu di arah barat itu ada puncak Suroloyo, itu Kayangan Suroloyo itu. Terus di sana puncak Widosari. Nah, itu dari sini kita bisa melihat pemandangannya. Ini ada Mas Gilang, ada Mas Pandu. Kita berada di Bukit Menoreh. Terus kita naik yuk. Cuman ini harus hati-hati karena jalan naik terbuka. Ini kalau kondisi hujan cukup riskan ya. Ini sedangkan di arah sana itu arah timur, kota Jogja. Ini sudah mulai kelihatan tinggi kita. Wah, keren banget ini. Backgroundnya keren. Ini bisa untuk meditasi ya di sini. Ini kalau bagi yang ringan-ringan naiknya, nggak perlu berat-berat ya bisa di sini, di bawah ini bisa. Ini ada tulisan Gunung Kendil, Kemendikbudristek. Ini Gunung Kendil ini apa sesungguhnya? Nanti kita jelaskan setelah kita sampai di atas. Kira-kira kuat nggak naik sampai di atas? Ayo. Kalau naik seperti ini ngelihatnya ke bawah. Yang dilihat bawah. Backgroundnya bagus. Kalau bawa kamera foto, yuk naik lagi. Ini karena agak tinggi tanjakan, jadi ada pengaman. Di bawah tuh ya, biar kelihatan tanjakannya seberapa. Kita syuting ke bawah. Ini kata orang Jawa julek kalau ngelihat ke bawah itu. Ya, tangan harus berpegangan. Itu tempat parkir mobil di bawah. Tuh di bawah seperti itu jalan.
Ini nggak boleh sebenarnya buang sampah kayak gini nih. Aduh. Sudah menggeh-menggeh belum? Nah, yuk hadiahnya ini, naik ke sini kita foto. Masih mau naik lagi? Siap. Nah, bener nih. Siap. Dia usianya sudah tua-tua itu yang di belakang itu, tapi semangatnya muda. Ini mah kecil naik segini nih. Wong sekarang aja setelah sampai di sini kita baru naik sepeda. Itu jalan di bawah dan kita melihat nih pemandangan berkabut. Kenapa saya nggak pakai jaket? Sementara Mas Pandu pakai jaket karena tadi menyangka bakal dingin banget. Tapi jangan salah, kalau kita lagi gerak naik ke atas nanjak pasti keringetan panas. Naik lagi. Nah, kita udah sampai. Ringan kok, nggak akan menggeh-menggeh. Ya mungkin karena kita terbiasa ini ya, belusuan di tempat-tempat yang berat, jadi untuk naik-naik seperti ini ya masih terasa ringan. Nih top spot sunrise indah and sunset puncak Gunung Kendil 1015. Dan ini ada batas cahaya ya. Ini batas cahaya ini batas awan, batas kabut. Itu di situ puncak Suroloyo. Terus yang kelihatan runcing ya. Coba saya zoom. Nah ini saya zoom cuman bisa segini nih. Itu puncak Widosari. Di mobil. Itu loh di tas, di saku. Ini bukan faktor U, tapi karena faktor surprise. Seneng bisa sampai sini, jadi HP pun sampai luar. Nih nggak usah ke tepi sini ya, karena ini bahaya. Dan kalau ke sini sebaiknya tidak malam hari karena posisinya gelap dan bahaya. Anginnya juga kalau kenceng nanti akan bahaya sekali. Kita di sini akan melakukan semadi selama 12 jam dari jam 6 sore matahari tenggelam sampai kemudian
menjelang fajar. Kita akan melakukan samadhi di sini, dan nanti untuk bagi yang laki-laki boleh untuk tidak mengenakan baju, cukup sarung saja dan ikat kepala atau udeng atau belangkon. Nanti kita akan berselaras dengan alam dan nanti akan kita arahkan, kita bimbing. Nanti akan merasakan betul-betul semacam keajaiban. Semalam tidak merasa kedinginan dan paginya setelah selesai juga tidak masuk angin, tapi badan terasa powerful. Itu namanya nanti kita melakukan meditasi penyelarasan diri dengan alam semesta, dan kita juga bisa menyerap energinya sebanyak yang kita mau. Makin gelap ya, memang kita ingin suasana seperti ini, jadi ada kabut yang cukup tebal, jadi ini sangat eksotis. Kalau kita ngelihat sekeliling di bagian bawah nih, ini eksotis sekali. Nah, ini kita lihat sebelah sisi barat. Mau video. Yuk berdiri Mas Gilang. Sekarang berdiri sebelah sini biar pemandangannya beda. Ini pemandangan sebelah selatan seperti ini. Ini terus ke barat. Ini pemandangan sisi barat. Nah, itu ada siapa? Ada Mas Gilang, ada Mas Pandu yang sedang setengah samadhi. Ini di bawah sana itu jurang. Tuh, jurangnya dalam. Tuh. Itu dalam kan. Tuh. Kita akan melakukan samadhi di sini semalam suntuk. Di puncak Gunung Kendil. Itu jalanan di bawah sana jauh. Itu parkir mobilnya kecil. Nah, tuh di sana jurang semua sekelilingnya. Jadi ini gunungnya seperti tugu, tinggi banget. Dan disinilah dalam spiritual Jawa ini sebagai kayangan, bagian dari kayangan Suroloyo. Di sini merupakan tempat untuk penggemblengan para dewa. Jadi dewa saja digembleng dan di tempat ini. Ini kiranya sedulur KKS tidak tertarik untuk ikut, bisa nonton saja dari rumah. Yang mau ikut boleh, seperti misalnya ini Mas Pandu sama Mas Gilang. Jelas ini kalau Mas Gilang ini sudah ada tugas untuk bantu menggembleng. Itu awannya benar-benar terasa sakral dan cukup powerful ya, powerful sekali, bukan cukup. Tempat ini jadi sangat layak untuk menjadi tempat untuk penggemblengan, baik penggemblengan lahir maupun penggemblengan batin. Ini untuk anak-anak yang sudah sekiranya layak untuk digembleng sini, ya nanti bisa kita gembleng di sini.
Inilah pemirsa, sedulur-sedulur semua, di mana kita saat ini sedang berada di puncak Gunung Kendil dengan ketinggian 1019 meter di atas permukaan laut, dan di sekeliling kita lihat sendiri tidak ada apa-apa, jadi artinya tidak ada pohon maupun bangunan, karena kita memang benar-benar posisinya di puncak. Puncaknya ya luasnya hanya seperti ini, kira-kira ini 5 meter, 6 meter kali 8 atau 7. Jadi seperti inilah tempatnya, dan sering banget ini diselumuti oleh kabut seperti ini, tapi ya sangat eksotis. Udaranya tentu saja kalau nggak terbiasa ya dingin sekali, dan angin ya. Nah, ini angin ini bagi sedulur-sedulur yang rada alergi terhadap angin ya sebaiknya menggunakan jaket, jadi ambil amannya saja. Nah, ini kabut mulai tersibak dengan sangat cepat ya. Kita lihat di bagian belakang sana juga sekarang tampak bersih sekali. Nah, seperti ini asiknya. Sebentar kabut, tadi kita memang berharap supaya saat di atas diberi kabut, jadi ada pemandangan kabut yang eksotis, tapi juga ingin pemandangan yang clear supaya kita bisa melihat seperti apa kalau pemandangannya bersih. Nah, seperti itu. Ini bersih, pemandangannya seperti ini kalau bersih. Ini puncaknya ya di atas batu ini. Ini puncaknya seperti ini. Itu jalan turunnya seperti itu. Monggo yang sedang ke Jogja dan suka adventure, suka melakukan perjalanan spiritual, monggo silahkan bisa untuk mencoba naik ke sini, dan tentu saja harus hati-hati ya, karena jalan naik turunnya di sini sangat terjal, hanya dengan jarak 20 meter tetapi tanjakannya tinggi sekali, mungkin ada 50 meter. Jadi siapkan fisik dan napas supaya tidak megap-megap. Ini mumpung pemandangannya bersih ya seperti ini. Tuh Mas Pandu sibuk nyari HP-nya tadi, hilang, ternyata hilangnya di dalam tas, di dalam jaket. Sempat panik tadi, tapi terus lega karena saking surprise-nya bisa sampai di sini. Bukan faktor apa-apa, bukan, tapi faktor saking surprise-nya. Saking surprise. Ya, cukup. Enggak bawa itu kan, ada alas yang matras yang satu orang satu itu, makanya kita butuh itu untuk mengantisipasi. Mungkin sudah cukup, kita lanjutkan perjalanan. Ayo Mas, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang Mas Gilang di depan. Enggak apa-apa Mas Pandu. Seperti ini asik kan pemandangannya. Ini kalau hujan bisa berteduh di sini. Ini bisa tempat untuk berlindung atau berteduh dikala ada badai atau hujan. Nah, kita mulai turun ini, melewati, ya ini sebenarnya jalan setapak, bukan semak belukar ini. Cuman kalau turun harus hati-hati, pijakan kaki harus jelas, yang diinjak itu harus jelas supaya tidak tergelincir. Itu caranya kalau kita turun.
seperti ini. Buru-buru Mas, sampai belok kanan ya. Ya, tuh Mas Gilang ada di bawah sana itu, lihat. Ya, ini kan dalam ini. Ini jalan setapaknya kayak gini. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terperosok. Tidak boleh buru-buru kalau turun, nikmati pemandangan. Dan naik dengan turun itu tenaga yang digunakan beda ya, sedulur-sedulur. Kalau naik itu yang digunakan ya selain otot juga napas. Tapi kalau turun yang digunakan otot, jadi otot paha, otot dengkul. Kalau yang punya masalah otot dengkul atau betis ya repot. Pelan aja Mas. Tuh seperti itu, nanti kalau pulang itu lewat bawah itu. Ngeri ya, tapi ini cengkeraman batunya kuat, jadi di sini bukan tempat yang mudah longsor. Ini sengaja kita turunnya pelan-pelan supaya videonya juga lebih enak ditonton. Nah, tuh lihat ke atas, vertikal ini tebingnya tuh ya. Vertikal enggak Mas? Iya, vertikal. Ya kan, tebingnya vertikal kan, tuh lihat tuh sebelah sana tuh vertikal. Ini langsung sampai sini tuh, lihat kan vertikal nih dari sana, terus ke bawah tuh, di bawah juga njulek tuh. Pas Gilang udah di bawah itu vertikal kan. Makanya makin banyak usia jangan malas bergerak, supaya justru makin sehat. Itu kuncinya, makin sering bergerak makin sehat. Dan kaki ini dibiasakan untuk sering rekoso, naik turun kayak gini. Ini akan membuat awet uripe. Dan turun itu lebih berat di kaki, ototnya nahan lebih berat. Dan hati-hati, pijakan jangan sampai salah, permukaannya yang datar supaya tidak terperosok. Kalau di bawah anget karena barusan dari atas dingin. Ini ada patung.
bagi anak-anak muda yang pengen pacaran juga bisa itu di atas, tapi jangan berbuat mesum. Oke, ketemu lagi di lokasi berikutnya, tentunya tidak kalah menarik.